Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di edisi Lebaran pagi hari ini, tema renungan kita adalah pemeliharaan Allah yang sempurna, yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini mengisahkan seorang nabi Allah yang beberapa waktu sebelumnya telah mengalami kuasa, telah mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa, yaitu Nabi Elia bersama dengan seorang janda beserta dengan putrinya di Sarfat, wilayah kerajaan Sidon. Kerajaan Sidon sendiri adalah negeri kafir, penyembah Baal, dan Isabel adalah putri Raja Edbal, Raja Sidon yang dikenal sebagai nabiah palsu, pembawa kesesatan bagi umat Allah, umat Israel. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Elia diperintahkan oleh Allah meninggalkan sungai kering ke Sarfat, yang menarik saudaraku, Elia harus berjalan sekitar 150 km hanya untuk menemui seorang janda miskin di Sarfat, yang untuk sekedar mempertahankan hidupnya saja sulit, bahkan tidak bisa. Tetapi Nabi Elia tetap pergi. Di dalam hidupnya, di dalam pikirannya, jikalau burung gagak saja bisa Allah pakai untuk menghidupinya, terlebih seorang janda sekalipun dia miskin. Tidak sedikit para hamba Tuhan, bahkan calon-calon pelayan Tuhan yang pilih-pilih daerah pelayanan, yang pilih-pilih gereja. Belajarlah dari Elia, nabi Allah ini. Pemeliharaan Allah itu tidak bergantung kepada suburnya suatu daerah, melimpahnya harta suatu gereja, tetapi bergantung kepada penyerahan kita dan ketaatan kita kepada panggilan Allah. Ketika kita menjadi taat dan setia seperti Elia, maka tentu akan kita melihat, akan merasakan mujizat-mujizatnya terjadi. Kuasa pemeliharaan Allah yang sempurna akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat di sini bagaimana janda miskin ini, sekalipun dia menghadapi krisis ekonomi, kemiskinan yang luar biasa, untuk mempertahankan hidupnya sekalipun hanya beberapa hari ke depan saja sulit. Tetapi ketika Nabi Elia memerintahkan untuk membuatkan roti, dia tetap membuatkannya, sekalipun taruhannya adalah hidupnya dan hidup anaknya. Iman terhadap Allah Israel yang Nabi Elia sampaikan kepada janda Sarfat tersebut telah mengubah pikirannya, telah mengubah hatinya. Bahkan janda Sarfat ini berani menukar sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang belum pasti. Dalam hal ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, janda Sarfat melihat, janda Sarfat merasakan kuasa mujizat-mujizat Allah terjadi. Tepung dan minyak yang hanya cukup untuk hidup sehari, oleh kuasa mujizatnya, oleh kuasa pemeliharaannya, mampu memelihara hidup janda Sarfat dan anaknya dalam musim tersebut. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan tidak harus menjadi orang kaya. Untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu tidak harus hidup dalam berkelimpahan dulu, tetapi dari segala keberadaan kita, bahkan dari segala ketidakadaan kemiskinan kita, sekalipun seperti janda Sarfat ini, kita bisa ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Setiap kita yang mau memberi hidup, setiap kita yang mau memberi hartanya, setiap kita yang mau memberi waktunya untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan,
di situ berkat-berkat Tuhan disediakan secara luar biasa bagi kita. Mujizat-mujizatnya akan kita alami. Pemeliharaan Allah yang sempurna akan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang katakan, jika kita mau merasakan pemeliharaan Allah yang sempurna seperti yang dialami oleh Nabi Elia dan Janda Sarfat, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, setia kepada panggilannya, setia kepada pekerjaannya. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang pelit, pribadi-pribadi yang perhitungan bagi pekerjaan Tuhan. Percayalah, lihat dan rasakan mujizat-mujizat Allah terjadi. Pemeliharaan Allah yang sempurna nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, tetap bersukacita dalam segala situasi, dan bersyukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.